Masya Allah anak tuh habis 30 juz, gelar di belakang di depan penuh, tapi Aduh. LGBT. Ini rugi. Kenapa salah? Salah Kalau ngambil dulu engkau. ada film jadul namanya Salah Asuhan. Salah suat. Kalau sekarang salah pergaulan. Wah, salah. Makanya yang ketiga ini sangat penting. Maka kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Podcast Logika Langit. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Ustadz Abdurrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, beliau ini salah seorang dai di Banda Aceh dan di Indonesia juga tentunya. Mungkin podcast kita kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang sama Ustadz Abdurrahim yang pernah merasakan muda dan belum tua-tua sekali sih. Ya, saya. Kok tahu ya? Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan pemuda di masa kini, di zaman ini, yang kita lihat banyak nggak pemuda yang berperan dalam kegiatan-kegiatan memperjuangkan agama gitu, atau mendakwah-dakwahkan agama, nasihat-nasihat kebaikan. Mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya kepada Ustadz Abdurrahim Abu Zubaidah. Ustadz, pandangan antum nih Ustadz, pemuda di kota Banda Aceh, kita lihat apa yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz? Ya, kalau kita perhatikan ya, Banda Aceh ini kan pusat ibu kota. Dan sudah pasti para pemudanya itu bukan seluruhnya asli pemuda Banda Aceh. Dan mereka kebanyakan dari luar. Nah, ini memang dari keberagaman karakter, tradisi itu sudah pasti ada. Oh ya. Pasti ada. Ustadz orang Banda Aceh atau orang mana Ustadz? Saya orang Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Sekarang. Oh iya. Ustadz, Tapi waktu pemuda itu bukan Banda Aceh. Oh iya, jadi Pernah jadi pemuda Medan, Sumatera Utara. Masya Pernah menjadi pemuda Kutacani, perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh gitu. Ustadz aslinya? Ya, asli ini kalau suku sih Jawa. Suku Jawa. Suku Jawa. Iya, iya. Cuma lahir dan besar di Aceh. Ini. Aceh mana Ustadz? Aceh kan luas nih Ustadz. Ya paling ujung lah. Paling ujung. Paling ujung. Oh iya. Yang dekat dengan Sumatera perbatasan ya. Oh. Jadi tepatnya itu Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Ya, ya. Memang agak beda ya kalau pemuda di desa sama di kota itu sudah pasti berbeda. Biasanya kalau di kota itu kalau bahasa kerennya apa ya, intelektualnya mungkin lebih tinggi gitu, dan pengetahuan mereka juga mungkin lebih maju lah, apalagi Banda Aceh. Kalau pemudanya Ustadz, yang Ustadz lihat mungkin selama Ustadz tinggal di Banda Aceh tuh, bagaimana, mungkin kan ada sedikit yang Ustadz bisa kritisi atau kasih masukan untuk pemuda-pemuda di Banda Aceh Ustadz? Ya, yang namanya pemuda ini pemuda dulu ya. Yang namanya pemuda itu kan yang kalau sekarang masih dikatakan pemuda mungkin dari umur 40 sampai ke atas ya. Sampai 65 kalau tidak salah. Jadi kalau yang dibahas ini 40 ke atas kayaknya dari mindset kita sudah orang tua kayaknya. Bukan pemuda lagi. Tapi kalau yang dikatakan itu seperti jomblo, Iya. ada yang usia kuliah, ini kita lihat Masya Allah yang mungkin kita dalam tanda kutip pemuda menurut kita lah pemuda-pemuda yang mereka sudah baligh tetapi belum menikah. Ini mungkin yang pemuda yang kita maksudnya. Berarti kalau sudah menikah tidak jadi pemuda lagi atau sudah jadi bapak-bapak gitu? Kalau dari image dan pemahaman kita udah bukan pemuda. Tapi kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia atau definisi pemuda itu sebenarnya kan yang masa-masa produktif. Itu pemuda. Tapi kalau kita kan kalau udah menikah saja itu udah nggak dikategorikan pemuda lagi, itu udah dikatakan orang tua, walaupun nanti ayah muda atau papa muda gitu ya. Jadi
Jadi ini pemuda yang mana nih maksudnya nih? Ya seperti Karena kita. kan saya pun masih pemuda juga nih. Iya. Jadi persepsinya seperti yang ini tadi, seperti yang umumnya di kita-kita lah Ustadz, yang Ustadz bahas tadi tentang pemuda yang dari balik sampai yang belum menikah. Mungkin kalau yang sudah menikah nanti pembahasannya mungkin bagaimana mengurusi rumah tangga gitu ya Ustadz. Ya, kalau yang seperti itu sepertinya kalau di Banda Aceh ini banyak pemuda-pemuda yang mungkin punya skill, kemampuan, kemudian akademik yang enggak juga lumayan. Akhirnya anak-anak pemuda-pemuda yang terdidik, yang terlatih. Kemudian yang punya pola pikir juga lebih maju ketimbang kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang ada di kampung ya. Dan rata-rata pemuda kalau di Banda Aceh ini kita lihat mereka tuh rata-rata mahasiswa. Kalau kita hitung-hitung itu usia saja berapa puluh ribu, dan mereka kalau kita persepsi kita dikira pemuda. Nah, tambah UIN lagi kan, tambah Abuliyatama, tambah beberapa universitas itu pemuda semua. Jadi mereka itu kalau kita katakan pemuda-pemuda para akademisi, orang-orang yang masih berada dalam akademik, yang bahasa pendidikan. Bahkan juga banyak yang dari kota-kota itu biasanya yang ke Banda Aceh belajar yang memiliki kemampuan mungkin ya dari sisi intelektualnya, pola pikirnya itu mungkin lebih maju. Jadi yang untuk Ustadz lihat lah dari segi pemudanya kan mungkin di masjid-masjid atau di kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang namanya berbau keagamaan Ustadz. Mungkin pandangan Ustadz tentang pemuda-pemuda yang berada di Banda Aceh itu bagaimana Ustadz melihatnya, dan mungkin ada sedikit saran-saran bagi yang belum berkecimpungan untuk menyampaikan nasihat-nasihat atau berbau agama Ustadz. eh Mungkin ya memang ini fenomena juga ya. Banda Aceh yang kita kenal Serambi Mekah dan yang diberlakukan syariat Islam juga, ini para pemuda-pemudanya kayaknya juga masih ya, tidak kita katakan semua, tapi ada juga yang mungkin belum tersentuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak bisa kita salahkan 100% mereka, tapi peran kita yang sudah paham, peran orang tua yang untuk mengarahkan. Karena banyak juga kok anak pemuda-pemuda itu yang mereka itu coba kita lihat para muadzin, kemudian cleaning service di masjid-masjid itu para pemuda. Jarang kalau di Banda Aceh ini jarang kita dapati orang-orang tua yang menjadi cleaning service, yang menjadi imam. Apalagi sekarang banyak imam-imam itu yang di masjid-masjid itu anak-anak muda yang suaranya bagus. Masya Allah. Jadi ini memang tidak bisa semuanya kita harapkan karena begitu banyak, kemudian kurangnya kepedulian juga sebahagian ya, kurangnya kepedulian terhadap pemuda, padahal dikata syababunal yaum rijanul ghad wal abaul mustaqbal. Pemuda sekarang ini seharusnya tuh mereka tuh paham pemuda sekarang adalah sebagai rijal ya, sebagai rijal untuk pada masa depan, sebagai orang apa namanya pejuang ya, kemudian yang penggerak, kemudian mereka juga akan menjadi seorang orang tua pada masa yang akan datang. Ini pemuda. Jadi makanya kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang eh, tidak kita kategorikan semuanya, tapi masih ada pemuda-pemuda yang mungkin masih butuh bimbingan. Bukan mereka tidak mau ikut keagamaan, bukan, tetapi mungkin karena kurang. Mungkin itulah bimbingan-bimbingan terhadap itu Iya. Ustadz. Mengajak atau membuat kegiatan-kegiatan yang namanya berbau keagamaan. Ya, termasuk antum ini. Ya. Antum ini juga butuh mengajak mereka gitu. Kalau mereka sedang duduk, coba samperin. Nah, gimana Ada Ustadz, kabar? warung kopi. Oh, ada. Ustadz, sebelum kita lanjut perbincangan kita, mungkin Ustadz bisa merasakan Happy Beast. Ini Nah, dia tadi nanya minuman ini dipajang di sini untuk apa? untuk diminum Ustadz. Jadi Untuk diminum, ya? setelah salatlah sebelum engkau disolatkan, Masya tulisannya Allah. nih memperingati. Ini sungguh nasihat yang sangat luar biasa. Iya. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Biasakan sholat di belakang imam sebelum engkau berada di depan imam. Masya Allah. Siap. Minum dulu Ustadz. Kita Ini buka. boleh buka labelnya ya. Boleh Ustadz. Happy. Bacanya apa nih? Happy Beast. Happy Beast. Happy Bius. Bismillah.
kopi, susu, kurma. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Bismillah. Ini hujan-hujan cocok lah Ustaz untuk minuman. Jadi produk-produk seperti ini seharusnya diperbanyak karena ada nilai-nilai dakwah dan nasihat seperti minumlah dengan tangan kanan. Jangan lupa membaca bismillah. Nah, tentang minuman minumlah dengan Ya, tangan bentar ya, kanan. mau minum dulu nih. Kan saya suruh nikmati tadi. Betul. Bismillah. Kemudian juga di antara adab minum itu Ya. baca bismillah, teguk. Alhamdulillah. Baru minum lagi. Tidak sampai Kemudian gitu ya. 3 kali. Ya. Jadi enggak sekali teguk habis semua. Oh iya. Nah, ini juga di antara mungkin tambahan Oh, iya. untuk adab minum. Jadi memang terkadang kita ini terlupakan, apalagi kalau sudah kehausan. Ini lupa. Bahkan botol itu besar, dia megang seperti ini tuh guguk habis. Jadi Ustadz kan pembahasan kita sebenarnya tentang pemuda Ustadz. Ini kami sendiri kan sebagai yang masih dikategorikan pemuda yang belum menikah Ustadz. Apa saja mungkin yang bisa selama masa muda sebelum menikah ini ngelakukan apa saja untuk istilahnya untuk keagamaan lah Ustadz gitu. Ya, kalau saya mungkin menasihati dengan 3 hal saja. Ya. Karena pemuda ini sebenarnya bukan hanya sekedar laki-laki yang tegap, tenaga kuat, tetapi mereka punya peran jauh dan besar di kedepannya. Karena mereka akan menjadi seperti mesin pencetak manusia berikutnya. Jadi maka ada 3 hal, kalau saya katakan ada 3 kecerdasan pokok atau utama yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki seorang pemuda. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang ayah dan dia akan mendidik seorang anak. Menjadikan apa anaknya? Ini pemuda, dan dia akan menjadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Yang pertama itu adalah kecerdasan spiritual. Spiritual ini bahasa kerennya aja spiritual, padahal maksudnya ini adalah menjadi sosok pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki ibadah yang rutin terutama yang wajib. Maka kata Rasulullah itu pada hadis yang ke-30, hadis Arba'in Nawawiyah, Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengurutkan yang ke-30 dari hadis itu yang diriwayatkan oleh hadis Hasan, ya, derajat hadisnya Hasan. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah menggariskan aturan-aturan, maka jangan melampaui aturan tersebut. Nah, ini juga pemuda yang harus dipahami. Jadi yang pertama harus cerdas dalam beragama. Beragama ya. Beragama. Nah, penting Ustaz. Terutama masalah ibadah itu penting, itu ibadah. Nah, itu problem di negara kita sendiri, memang pemuda-pemudanya yang kurang dari segi mengetahui agama sendiri Ustaz. Jadi kayak ya kita bilang ikut-ikutan. Kalau kita katakan kurang, sebenarnya enggak, banyak kok yang mereka paham terhadap agama, tapi terkadang cara mengambil agamanya ini. Karena mungkin ada sifat kami ini pemuda kan Ustaz, kayak canggung atau malu-malu untuk ya udah tahu nih dari mungkin kajian-kajian Ustadz gitu kan, atau pernah dengar-dengar nasihat, tapi untuk menyampaikan ke teman-teman kita ini Ustadz, jadi kayak ada rasa malu, gak enakan atau bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya untuk mengajak dan dakwah itu tidak harus mengajak mereka, ayo kita sholat, enggak. Tapi bisa dengan cara bilhal, dengan keadaan kita yang rajin sholat. Kemudian nanti kawan kita nanya, Masya Allah ini kenapa ini? Ya, jangan pura-pura jadi ahli surga lah. Nggak apa-apa, daripada pura-pura jadi ahli neraka. Jangan, naudzubillah. Jadi mungkin sambil bersenda terkadang kan pemuda suka seperti itu. Iya. Tapi candanya kayaknya
pedas sekali. Ya seperti yang ini tadi nih, sholatlah sebelum engkau disolatkan. Iya, Ustaz. Makanya yuk kita sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam gitu kan. Iya. Di belakang imam Jadi pas makmum, jadi makmum. enggak pas di belakang imam kali kan enggak enak juga Ustaz. Takut nanti imamnya batal kan. Nggak bisa gantiin ya. Jadi Bismillah. Udah kaki aja lutut udah tegang Ustaz. Jadi mungkin kita di Banda Aceh sendiri Ustaz yang mungkin Sebelumnya kita sambung dulu tadi tentang 3 kecerdasan pokok yang perlu kita pahami karena sangat mempengaruhi kehidupan masa depan. Itu yang pertama tadi, itu kecerdasan spiritual tentang melek agama lah kita bilang, melek agama. Pemuda itu harus melek agama, paham. Jangan cuma nanti istilahnya ilmu dunianya S3, tapi ilmu agamanya anak TK. aduh. Karena ini basic nih, kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan intelektual, ini baru ilmu. Ilmu. Biar apa? Ketika dia memiliki kecerdasan, dia bisa memilih mana sih ajaran agama yang benar, mana sih yang salah, mana sih yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Karena tipe manusia ini ada 4. Pertama, tahu perintah nggak tahu larangan. Sholat rajin, zakat dikeluarkan, membantu juga, tapi mencuri nggak berhenti. Masya. Karena dia tahu perintah nggak tahu larangan. Yang kedua, tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Ini kebalikan dari yang pertama. Dia nggak mencuri, dia nggak berjudi, tapi nggak sholat juga. Ini tipe manusia. Yang ketiga adalah nggak tahu perintah, nggak tahu larangan, hantam kromo, semua dilakukan. Sholat enggak, mencuri lancar. Ini kayaknya musibah besar Ustaz. Musibah besar. Maka jadi yang keempat, tahu perintah, tahu larangan. Ini. Jadi bagaimana bisa tahu perintah, tahu larangan? Kecerdasan yang kedua diperlukan. Kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum. Siapa mereka? Pertama yang beriman. Yaitu kecerdasan yang pertama tadi, kecerdasan spiritual, beriman, bertakwa. Kemudian berilmu. Nah, yang kedua ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan yang ketiga. Sangat dipengaruhi. Apa itu? Kecerdasan sosial, interaksi. Makanya ada orang habis Quran 30 juz, cerdas anaknya, tapi salah pergaulan. Kemana dia? Masya Allah, anak tuh habis 30 juz, gelar di belakang, di depan penuh, tapi LGBT. Ini rugi. Kenapa salah? Kalau dulu ada film jadul namanya Salah Asuhan. Kalau sekarang salah pergaulan. Makanya yang ketiga ini sangat penting. Maka kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ini riwayat Imam Hakim yang di dalam kitab Mustadraknya, hadis yang sahih. Ya. Seseorang itu berada pada agama orang dekat dengan dia, maka perhatikan seseorang siapa teman dekatnya. Nah ini ya untuk pemuda, biar apa? Ketika mereka masuk pada usia tua atau berumah tangga, ini mereka tidak salah karena mereka sebagai nahkoda untuk Safinatun Najah, ya, kapal keselamatan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi itu dia punya basic agama yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dengan tidak salah pergaulan. Berarti di Banda Aceh sangat harus milih juga saya Ya, dari segi pergaulan. Pasti. Apalagi sekarang ada BO katanya. Apa tuh, Ini kan kalau BO ya itulah. Nanti itu kita kasih siapa yang ahlinya nanti. Saya agak follow sedikit Ustaz. Jadi banyak kita pemuda ini mungkin Ustaz yang 3 hal tadi kan seperti Ustaz sampaikan, mungkin pesan-pesan yang Ustaz sampaikan ini mudah-mudahan teman-teman ya, saya pribadi juga untuk mencoba menerapkan dengan pelan-pelan dan berusaha mencari lingkungan Ustaz ya. Jadi cari lingkungan seperti ustaz ya. Masya Allah. Ngajak ustaz ngopi, jadi sedikit dapat nasihat gitu. Seseorang akan mendapatkan sesuatu yang apa yang dia cari. Oh ya, jadi kalau memang carinya kopi ya kopi sih. Kopi dapatnya nih. Tadi carinya minum, dapatnya kopi susu kurma. Ini enggak. Paling nyarinya minum tadi. Baik Ustaz, mungkin ini pesan Ustaz ya untuk kami yang
Tadi yang ini kita persepsinya tentang pemuda yang dari balik sampai Sebelum nikah. sebelum menikah Ustaz ya. Nah, yang sebelum yang sudah menikah itu sudah beda lagi Ustaz ya. Tapi sebenarnya 3 kecerdasan ini harus dimiliki semua orang. Ya. Tadi kenapa kita khususkan ke pemuda? Karena ini sebagai cikal bakal, sebagai bekal mereka. Terutama lagi orang yang sudah memiliki anak. Ya. Yang memiliki anak. Kenapa? Karena ada doa yang kita harapkan dari anak kita. Apa itu doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka berdua sebagaimana. Ini kalimat sebagaimana nih, perhatikan. Sebagaimana mereka mendidik kami waktu kecil. Jikalau orang tua mendidik anaknya ketika kecil tidak baik, tidak benar, maka kasih sayang Allah berikan sesuai dengan bagaimana mendidik anaknya tidak baik juga kasih sayang Allah berikan. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik kami. Jadi kasih sayang Allah dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ketika mendidik anaknya. Semakin baik orang tua mendidik anaknya, maka semakin baik pula lah kasih sayang Allah yang akan dia dapatkan. Kalau itu dikabulkan oleh Allah doa anaknya, ini orang tua harus introspeksi diri nih. Sebaik apa dia membina anaknya, membimbing, mendidik anaknya, maka sebaik itulah balasan yang akan diberikan. Maka kata Allah sebetulnya dalam surah An-Nahl ayat 97 ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Artinya amal soleh yang dilakukan laki-laki ataupun perempuan harus dasar iman. Kembali kepada kecerdasan pertama. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kebaikan, kehidupan yang baik. Walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita doa tadi kita ini kan kita ajarkan ke anak kita, tetapi kita tidak mendidik mereka dengan baik, maka setimpal al jazaa'u min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan jenis amalan kita. Jadi ini, jadi baik pemuda yang kategori kita maupun kategori umum ya, dari sampai umur 65 tahun. Tapi agak sedikit khusus lah Ustaz. Spesifiknya ke mulai balik sampai jomblo. Para jombloer ya. Baik Ustaz, terima kasih sudah datang ke Jazakumullah podcast khairan. kami Ustaz. Kami sangat berterima kasih dan sangat senang bisa mendatangkan Ustadz yang dari Aceh Tenggara. Masya Allah. Walaupun domisili sudah di Banda Aceh. Baik teman-teman di podcast Logika Langit, sekianlah mungkin pembahasan kita, nasihat dari Ustadz Abdul Rahim sendiri. Untuk teman-teman yang belum mengikuti kita, silakan subscribe YouTube kita di Logika Langit, kemudian Instagram kita, TikTok, juga Facebook bisa diikuti untuk mengikuti konten-konten kita yang semoga bermanfaat dan memberikan manfaat kepada teman-teman yang membutuhkan dari beberapa nasihat-nasihat ustadz-ustadz kita di Banda Aceh. Mungkin nanti kita bisa undang di luar Banda Aceh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.